menenun. Nah, ini roadmapnya. Apa namanya? Langkah kerjanya. Ya. Jadi kita mulai dari pembentukan kelompok tenun. Nah ini sudah dilakukan yang kelompok tenun ada kan? Ada kelompok tenunnya. Lalu yang kedua, nah ini kita akan membangun show. Nah, biar saya selesaikan dulu Pak. Setelah itu kita akan membuat semacam bersamaan, bisa berjalan bersamaan. Jadi perbaikan kualitas dan peningkatan kuantitas produksi. Karena dengan ada show harus naik produksi dan kualitas dan kuantitas. Nah, lalu kemudian ada pencanangan desa tenun. Jadi kita canangkan bahwa desa Kewale ini adalah apa namanya desa tenun. Nah, setelah itu ketika sudah ada pencanangan, selanjutnya yang dilakukan oleh masyarakat seluruh masyarakat desa itu adalah branding. Nanti ya promosi bahwa ini ya. Nah, setelah itu terjadi Pak, di endingnya baru kita membuat yang namanya Banua Petani. Ya, jadi ada dua model. Jadi di sini ada Banua Petani dengan Show Petani. Ini dua yang berbeda. Nah, Banua ini sesuatu yang besar. Jadi di dalam konteks apa namanya, saya paham Show ini kan sebenarnya rumah-rumahan di sawah. Yang biasanya kalau ada sawah ada rumah sawah di sana. Lalu rumah asli sebenarnya itu namanya Banua. Ya. Jadi Banua dengan Show ini berbeda. Show di sini jadi semacam etalase. Ini Pak sudah diisi dalam kita. Iya. Itu yang sudah boleh tanda tangan. Iya. Jadi ada Show. Begini, ada masukan Pak. Iya. Supaya ini tidak terkesan bahasa Ude. Iya. Ini saya bukan tidak suka bahasa Ude. Iya. Cuma kalau ini kita tetap isi di dalam Pak, kita harus ada dua. Show. Oh ya. Nah itu jadi sebenarnya begini Pak. Ya, supaya tidak terkesan-kesan. Iya. Sebenarnya di semua saya kebetulan meriset ini soalnya Pak. Jadi supaya kita juga memang ada problem di situ. Iya. Soal Unde, saya meriset sampai ke wilayah Papua, Unde, terus malah sampai ke wilayah apa namanya Moma, Uma, terus ke apa namanya Rai. Spesifikasi saya sebenarnya riset saya adalah di Daa, Pakaba. Nah ini kan termasuk wilayah Pakaba Pak. Nah di seluruh wilayah Pakaba penamaan terhadap rumah kecil itu sama saja sebenarnya. Tapi ya seperti itu. Nah saya kira karena kenapa kita ini kan tidak Kewale itu menjadi semacam pilot project terhadap yang namanya tenunan tradisi kita seperti itu. Yang sebenarnya juga tidak tradisi banget sebenarnya karena kalau kita lihat sejarahnya tenunan ini kan dibawa oleh Arab dan Cina seperti itu. Lalu kemudian putri-putri bangsawan itu diajarkan. Nah itu sejarahnya Pak. Itu di zaman Ratu Isabida. Itu tahun 1800 awal. 1800 akhir, 1700 akhir. Seperti itu. Jadi baru sekitar 3 abad sebenarnya. Nah, penyebutan Show sebenarnya kalau kita mengambil bahwa Show ini menjadi perwakilan keseluruhan dari KID. Tidak hanya mewakili Kewale saja, hanya mewakili Inde, mewakili Unde, sampai ke wilayah Tompu pun, termasuk wilayah Pakaba yang ada di Sulawesi Barat. Nanti saya perlihatkan dia punya video. Itu juga menggunakan kata Show. Jadi di sini ada satu konsep baru sebenarnya. Kita mencoba Show Pontang ini menjadi, kita coba alihkan dia punya imajinasi. Sebenarnya penenun kita dari saya lihat saya punya nenek dengan kakek, apa maksud zaman-zamannya nenek itu, mereka memang tidak menenun dalam rumah. Mereka memang ada ruang biasanya di teras, di gandaria, atau ada satu tempat yang dibuatkan mereka semacam dego-dego seperti itu beratap. Itu yang tempat mereka menenun. Kalau di Toar ini kan dulu masih rumah-rumah panggung, kadang-kadang di bawah. Kadang-kadang di bawah. Benar, saya masih dapat Pak. Rumah dulu saya punya rumah nenek dulu di Simbe. Nah itu masih ada satu pelataran yang itu tempat menenun. Nah itu juga mereka bilang Show. Ini Simbe ini. Iya, Simbe. Iya. Nah di situ di daerah itu belum diambil laut Pak. Simbe sebenarnya itu di sana. Yang ada ya, kan semua habis diambil air laut. Saya masih dapat.
Iya, saya masih tahu berapa rumah itu masih di tengah laut. Jadi kalau saya ke rumah nenek itu Pak, kalau air pasang terpaksa kami naik perahu. Masa kecil saya di situ. Jadi saya masih melihat proses menenun secara asli yang ada di sini. Aslinya masih kelihatan itu. Nah, penyebutan antara Soul dan Soul itu sebenarnya tidak menjadi sesuatu yang unik ya. Kenapa? Karena dia mewakili satu entitas. Mau Soul itu sama. Nah, cuman sekarang yang kita berharap Pak, di Towale kata Soul Pontano itu berubah makna. Tidak lagi dia hanya semacam rumah-rumahan di sawah, tetapi etalase. Kita menafsir kembali yang namanya Soul menjadi etalase. Banua Pontano adalah rumah produksi. Itu yang ingin kita ini. Sehingga juga Towale bisa mewakili seluruh entitas yang ada di wilayah Pakaba ini. Nah, itu maksud saya Pak. Jadi tidak lagi dia lokalistik hanya Towale, tidak. Nah, kita justru menjadi entitas. Kita menjadi ikon Donggala untuk tenunan. Itu yang kita ingin dorong. Ya. Kalau memang seperti ini kan ini saya rasa tidak ada masalah. Iya, itu cuma muncul dia di sini. Oke, sekarang saya perlihatkan ke Bapak konsep yang hampir mirip dengan ini. Sorry. Iya, yang penting muncul. Iya, ada muncul dia. Nah ini saya ikuti, ini alurnya Pak ya. Saya lompati aja dulu nih Pak. Saya ke ujung. Nanti kita akan bahas juga sebenarnya biar kita bisa paham dengan sama-sama bersepakat. Ya, ini ada satu konsep juga yang namanya lepolorum. Ini menarik Pak, karena saya kenapa tidak mengambil ke wilayah Sumatera. Di Sumatera juga ada, di Jawa ya. Iya. Jangan terlalu cepat. Oh iya. Kita tidak tahu apa yang Bapak. Oke. Bapak baru datang soalnya, kita sudah lama bicara. Mereka tidak mau coba. Oke. Aduh. Kita masuk ke Lepolorum di Flores. Saya kenapa mengambil Flores? Ada kesamaan kultural kita di sana. Kita bilang Baruga di sini. Di sana namanya Waruga. Di Kalimantan namanya Beruga. Iya, jadi ada kesamaan seperti itu. Jadi Flores dan kita, Kalimantan dengan Sulawesi ada kesamaan. Agak sedikit berbeda dengan Jawa dan Sumatera. Seperti itu. Nah, termasuk juga tenunan seperti itu. Ada 3 tenunan ikat, berbeda dengan tenunan sarung seperti kita ini. Ada tenunan ikat, tapi di kita juga ada satu spesifikasi yang namanya double ikat namanya. Di bomba ya, yang kotak-kotak itu double ikat. Itu hanya ada di 2 tempat di Indonesia seperti itu, di Towale dan di Sumba seperti itu. Nah, di Sumba itu mereka sudah membangun yang namanya Desa Penunun Ikat Lepolorum Flores seperti itu. Nah, konsepnya adalah pertama dia hampir sama dengan yang kita lakukan di sini. Konsepnya sama. Jadi mereka membangun dego-dego, ada rumah seperti itu, ada tempat nongkrong, ingatnya seperti itu. Jadi orang masuk bisa selfie di situ karena dia sudah wisata. Nah ini ada ada tempat orang belajar, homestay dan lain sebagainya. Nah itu akan nantinya ada di Banua. Tetapi juga ada Lepo namanya. Kalau kita di sini sana Lepo. Kalau di Sumatera itu namanya Lapo. Ada orang bilang Lapo tua, lapak. Yang akhirnya di Indonesia kan menjadi lapak. Dari Lepo, Lapo, itu hampir sama Pak dia punya anak. Nah, lapak hari ini bahasa kerennya itu sebenarnya adalah etalase. Inilah Banua itu Pak, rumah tenun Lepolorum. Kita akan berujung ke sini dari rumah-rumah kecil seperti ini, tempat orang menenun biasa melihat saling duduk tadi, lalu masuk ke sini yang besar. Nah itu mungkin kita akan tempatkan satu. Itu proyek yang saya berharap dalam 2 tahun atau 3 tahun itu sudah bisa berdiri. Di Banua Pontano ini, di situ banyak unsur Pak. Dia sekaligus menjadi museum komunitas. Dia sekaligus menjadi ruang produksi, dia jadi ruang etalase penjualan, dia juga menjadi ruang sekolah tenun. Jadi orang bisa belajar, anak-anak kita bisa belajar tenun di situ. Misalnya di sekolah-sekolah itu ada makan lokal, seperti itu. Kalau anak-anak di satu hari tidak perlu Pak, dia kan bisa datang ke rumah Lapo tenun itu, Pontano itu, langsung belajar. Nah, kita akan mengajak anak-anak misalnya SMA
Al Azhar, SMA Negeri 1 Palu, SMA Negeri Donggala, itu untuk datang belajar di sini. Itu akan ada income, pertukaran uang di dalamnya. Mereka datang, mereka akan membelajarkan. Minimal satu orang itu membelajarkan 50.000. Apa saja di dalam ini ada pertukaran uang. Dalam konteks yang berbeda Pak, sebenarnya itu sudah berlangsung di Donggala. Saya kebetulan Direktur Donggala Heritage. Kami mengelola Donggala Kota Tua. Hari ini